Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di Nakulaku TV. Untuk hari ini saya bertemu dengan Bapak, sosok seorang pengusaha asal Jawa Tengah, yang bagaimana kita akan tahu perjalanan dari hari ke harinya. Untuk itu langsung saja, selamat pagi Bapak Irfan. Selamat pagi Mas. Apa kabar Bapak Irfan? Ya, alhamdulillah. Untuk Pak Irfan sendiri ini, sebelum terjun di dunia perdagangan, sebelumnya pernah bekerja di bagaimana Pak? Kalau dari riwayat profesional saya sudah pindah ke 3 perusahaan yang ada di Jakarta. Memang saat ini kalau dikatakan pengusaha belum juga, karena usaha kami saat ini yang mengendalikan istri, ya. Saya sebagai konsultannya aja. Nah, kalau saya sehari-hariannya sekarang saya kerja di PT Seribu Flomel di divisi pengembangan UKM. Jadi kita punya UKM Center yang ada di Semarang. Nah, usaha kami ini saat ini ada di lereng Merapi, ya. Merapi dan cukup desa juga, mungkin itu. Dan di Jakarta dulu kerja apa Pak? Saya di konsultan laboratorium. Oh. Ya. Bapak sendiri asli Jawa Tengah atau asli mana? Asli Jawa Tengah. Oh. Ya. Apakah pekerjaan Bapak di Semarang itu sudah cukup lama? Udah mulai dari proyek udah 20 tahun lebih. Oh. Bapak ini sebelum kerja jadi pengusaha roti, kerja di Semarang atau kerja di Jakarta? Nah, Bapak sendiri berkecimpung di dunia perrotian, buka usaha sendiri itu udah berapa tahun Pak? Dari tahun 2015 ya, berarti sekarang 2020 ya. 2015 sampai 2020 ini perkembangannya bagaimana Pak setelah Bapak membuat usaha sendiri gitu? Ya, alhamdulillah punya bisa memberikan manfaat pada keluarga juga sekitarnya. Alhamdulillah ada karyawan 8 dan menurut kami itu tentunya bukan sebagai karyawan tetapi sebagai mitra kerja. Nah, Bapak sendiri ini berapa saudara? Saya punya adik 4. Ya. Apakah saudara Bapak itu yang adiknya 4 itu semua pengusaha di bidang berkecimpung di dunia perhotelan atau berbeda Pak? Beda, yang satu orang makan soto, yang satu supplier bahan-bahan roti. Iya. Nah, yang satu usaha transportasi. Berarti Bapak ini dari beberapa saudara ini berbeda sendiri usahanya Pak ya? Ya, beda. Nah, terus tanggapan keluarga Bapak berkecimpung di dunia perhotelan bagaimana Pak? Apakah keluarga mendukung atau bagaimana? Ya saling mendukung, kita keluarga alhamdulillah saling mendukung semuanya. Jadi tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Saling mendukung. Apakah penjualan Bapak ini berbeda sebelum pandemi dan sudah pandemi Pak? Apakah selama pandemi ini ada pengurangan atau pengurangan karyawan atau penjualannya berkurang Pak? Oh ya, jelas beda. Kalau sebelum pandemi itu kan situasi normal. Iya. Jadi ketika situasi normal yang kita lakukan juga normal. Nah, ketika terjadi pandemi ini kan sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak diduga sebelumnya oleh para pengusaha maupun UKM, sehingga dampak krisisnya sangat luar biasa dan itu menyeluruh. Nah, kalau kita mau survive itu harus cara melakukannya juga berbeda, ya, artinya tidak normal. Iya. Nggak mungkin situasi tidak normal dijalankan dengan normal, itu cukup sulit. Sehingga kami juga harus punya strategi, kami harus punya trik-trik bagaimana lepas dari kesulitan. Apakah ada karyawan yang diberhentikan Pak atau Alhamdulillah enggak, semuanya malah nambah satu. Nambah satu karena kebetulan di
fase normal ini kita nambah coba bismillah buka usaha kedai mie ramen. Oh, berarti selain roti ini terjun lagi ke ramen ini udah berapa cabang usaha, Pak? Jadi kita ini jenis usahanya satu bakpia, yang kedua pizza, ya, burger, keempat ini ramen. Sebetulnya itu kan satu rangkaian manajemen yang mungkin pengelolaannya juga nggak begitu sulit. Iya. Di daerah sini yang pengusaha roti selain Bapak, apakah ada? Maksudnya Bapak itu mempunyai lawan bisnis atau lawan usaha begitu, Pak? Oh enggak, kita nggak pernah berpikir atau nggak pernah punya niat untuk punya lawan. Enggak, ini banyak ya. Yang kebetulan itu malah justru bermitra dengan perusahaan kami Sri Boga, ya, dan itu malah menjadi binaan kami. Jadi filosofi kita, pesan kita ini UKM itu jadilah pemenang, tapi jangan pernah berpikir untuk mengalahkan orang lain. Siap. Nah, Bapak sendiri sebelum mendirikan usaha di rumah sendiri ini, apakah Bapak pernah berkonsultasi sama guru-guru Bapak atau udah mumpuni di bidang membuat roti ini, Pak? Oh, kami banyak belajar, Mas, ya. Jadi di samping perusahaan itu kan ada pembelajaran ya tentang aneka macam produk yang berbasis terigu. Yang kedua UKM yang menjadi mitra kita itu kan itu justru menjadi ilmu utama kami. Jadi dari situlah kami banyak belajar bagaimana bisnis dari the power of UKM, bagaimana bisnis itu diawali dengan perjuangan yang sangat luar biasa, jatuh bangun. Nah, kita kan bisa belajar jatuh bangunnya, kita tahu penyebabnya jatuh apa, sehingga jangan sampai kita ikutan jatuh. Oh iya. Bapak sendiri bekerja di Semarang sampai sekarang ini menjadi posisi apa, Pak? Karyawan atau sebagai apa? Ya karyawan. Saya saat ini posisinya di manajer UKM. Oh begitu. Ya. Observ Bapak sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini, apakah ada perubahan yang sangat signifikan, Pak? Kalau signifikan sih tidak, cuman kalau ada perkembangan ya, karena di pandemi ini kan memang ada tiga kelas ya. Pertama yang satu itu untung, jadi melonjak bisnisnya. Ada yang ya biasa survive, yang penting bertahan, dan ada yang bangkrut, ya, adanya yang rugi. Nah kita alhamdulillah pada posisi yang survive. Jadi untung sekali juga tidak, tapi bisa bertahan, bisa untuk biaya operasional, gaji karyawan, tambah dikit yang penting berkah. Nah, untuk Bapak sendiri ini menerapkan untuk karyawan penjualannya itu ditarget, buat roti ditarget atau bagaimana, Pak? Atau hanya biasa-biasa kerja yang penting jual-jual gitu, Pak? Oh iya, kalau di dalam usaha itu kan harus ada target ya dari KPI, tapi targetnya itu target yang targetnya itu kan yang paling penting rasionya itu ada rasio positif ya. Kami belum menerapkan target yang hampir sama KPI seperti perusahaan belum. Yang paling penting rasio usaha ini sehat, rasio keuangan karyawan sehat. Nah, ownernya juga rasio ekonominya sehat. Oh, begitu. Nah, ini Pak, kalau boleh sedikit tahu nih, Pak, sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini kira-kira berapa sih, Pak, pendapatan Bapak dari usaha roti ini, Pak, dan lain-lain ini? Kalau karena kita memang ada beberapa jenis produk ya yang kita produksi, yang kita laksanakan. Itu memang kalau bakpia itu kan produk wisata.
jadi cukup turun mas. Turunnya mungkin Itu sebelum pandemi Pak ya? Atau sudah pandemi? Normal, ya, situasi normal, pandemi kan sekarang ini normal. Nah, ketika posisi normal itu mungkin dikatakan omsetnya katakanlah per hari 50-an 50 dus. Nah, ketika pandemi itu paling produksi 1 minggu paling hanya tiga kali aja. Itu yang bagian turunnya lumayan. Nah, alhamdulillah kita di pizza akan tambahan burger itu naik karena sifat masyarakat saat itu kan jenuh ya karena PSBB, WFA ya. Nah, sehingga perlu adanya strategi usaha, kita harus jemput bola. Jadi delivery order. Ya, jadi kita melakukan bisnis online tapi secara mandiri. Secara mandiri artinya kita kirim sendiri dan kita membuka akses melalui channel-channel di WhatsApp-nya, kita di Facebook, di Instagram. Nah, jadi memaksimalkan channel. Nah, untuk semua usaha itu Pak, kira-kira berapa Pak omsetnya per bulan gitu Pak? Setelah gaji bersih lah katanya, udah gaji karyawan, udah bayar listrik dan lain-lain. Kira-kira bersihnya berapa? Ya cukup lah untuk karyawan, untuk tambah-tambah keluarga gitu. Pokoknya penting barokah. Ya, untuk Bapak ini sampaikan pesan dan kesan untuk anak muda di zaman sekarang supaya anak muda sekarang ini mengerti akan waktu, mengerti akan usaha, betapa pentingnya usaha Pak. Perlu disampaikan, monggo. Situasi milenial ini kan memang persaingannya sangat luar biasa ya. Jadi produk anak muda yang unggul itu sangat menentukan persaingan, perjuangan untuk kedepannya. Ya buat anak-anak saat ini sih kalau kami pesan ya semangat untuk belajar dan ya memaksimalkan waktu, jangan sibuk dengan permainan handphone ya, karena ya yang jelas hidup kompetisi sangat luar biasa dan harus kita jaga kualitas diri kita ya. Ada dua ya yang mungkin pesan kita, yaitu belajar untuk supaya kita itu selalu mengembangkan diri, memperbaiki diri. Nah, dan yang kedua, ya, setiap melakukan sesuatu lakukanlah untuk yang terbaik. Amin. Nah, itu tadi teman-teman pesan moral dari Bapak Irfan selaku pengusaha roti dan lain-lain yang mulai merintisnya dari nol sampai sekarang beliau masih tetap semangat untuk menjadi pengusaha dan menjadi pembimbing dari UKM Sri Boga. Terima kasih beberapa waktu menit ini saya sudah ditemani dengan Bapak beliau atau Bapak Irfan yang sangat menginspirasi kita, dan saya ucapkan terima kasih Pak. Selamat pagi atas infonya. Selamat pagi. Sukses ya Mas ya.